Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wermi Eka Putra, SEMSI CIQRR CSRS sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan. Di sini saya Ratna Apriani dengan NIM C1C020043. Saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keberlakuan, yaitu aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan pada pengambilan keputusan. Yang pertama ada proses pengambilan. Di definisi, pengambilan keputusan itu dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan itu merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Adapun langkah-langkah yang dapat dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama ada pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini dapat berupa suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, ya, suatu ancaman, atau suatu peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi lingkungan, keuangan, dan operasi. Yang kedua, ada pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Itu ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya dimulai. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasikan dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif. Walaupun tahap ini tampaknya rasional, tetapi keputusan akhir seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta ekonomi. Yang keempat ada penerapan dan tindakan lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber-sumber dari organisasi, misalnya uang, orang, dan informasi, benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Yang kedua ada motif kesadaran. Motif kesadaran itu adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Pertama ada keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan itu menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkan dan mengaturnya dengan motif. Yang ketiga, di dalam keinginan akan kompleksitas dan keragaman itu, para psikolog telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama ada model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua ada model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga ada model keputusan yang diprogram secara kompleks. Yang keempat ada model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Yang ketiga ada jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut ada 3, yaitu model ekonomi. Model tradisional mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna rasional dan bahwa dalam sebuah organisasi ada konsisten antara berbagai motif dan tujuan. Diasumsikan bahwa semua alternatif adalah dikenal dan bahwa probabilitas yang terkait dengan alternatif dapat dihitung dengan pasti. Yang kedua ada model sosial. Model ini itu merupakan kebalikan eksternal dari model ekonomi. Model ini itu mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahkan keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial.
Yang ketiga, model kepuasan Simon. Model ini model yang lebih berguna dan model yang lebih praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi, di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Yang kedua ada asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Pada bagian ini dibahas mengenai asumsi-asumsi keperilakuan yang mendasari proses pengambilan keputusan perusahaan. Yang pertama ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Yang pertama ada resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda yang seringkali menimbulkan konflik. Karena pengambilan keputusan melibatkan pemilihan alat satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan, maka prosedur untuk menyelesaikan konflik tujuan diperlukan. Yang kedua, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, adalah tidak mengherankan bahwa teori pengambilan keputusan modern telah mendedikasikan banyak dari usahanya untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dalam risiko dan ketidakpastian. Yang ketiga ada pencarian masalah. Elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konteksnya. Dalam Cibar and March tahun 1963, mengembangkan suatu teori pencarian organisasional untuk melengkapi konsep-konsep pengambilan keputusan. Mereka menggunakan istilah pencarian masalah dan mendefinisikan sebagai proses menemukan suatu solusi atau suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang. Yang keempat, pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Yang kedua ada manusia pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kinerja pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menetapkannya. Yang ketiga ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena memiliki kepastian untuk berpikir, memilih, dan belajar. Tetapi rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Yang keempat, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Mengapa kelompok pengambil keputusan begitu populer dalam organisasi? Dalam situasi pengambilan keputusan, komite semacam itu menawarkan keunggulan dari keragaman dan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian, serta luasnya ide dan dukungan yang menguntungkan. Kemampuan kelompok untuk menganalisis masalah, mendefinisikan dan menilai alternatif secara kritis, serta untuk mencapai keputusan yang valid bisa diperlemah oleh dua fenomena, yaitu pemikiran kelompok dan pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi kelompok. Pertama ada fenomena pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok itu menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mencegah anggota-anggota kelompok individu untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer.
Yang kedua ada fenomena pergeseran yang beresiko atau dampak diskusi kelompok. Fenomena pergeseran yang berisiko itu atau dampak diskusi kelompok merupakan produk samping dari interaksi manusia. Hal ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif dan berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin dilakukan oleh individu-individu jika mereka sendirian. Yang ketiga ada kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok itu didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Selanjutnya, itu ada pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Topik lainnya yang kontroversial adalah apakah keputusan itu sebaiknya didasarkan pada konsensus atau aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan oleh Hadler sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pemilihan keputusan. Oleh karena itu, konsensus adalah kurang sesuai untuk diterapkan jika waktu adalah kritis. Walaupun konsensus memiliki keunggulan terbukti pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas atau dengan pandangan yang berlawanan, pembenarannya dinyatakan secara tertulis harus disubstitusikan dan diterima pada banyak situasi pengambilan keputusan sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin. Yang keenam adalah kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan. Ketika kelompok mengambil keputusan terdiri atasan dan bawahan, kontroversi tidak bisa dihindari. Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahannya. Yang ketujuh, itu ada pengaruh dasar kekuasaan. Dan situasi pengambilan keputusan, seseorang mampu memengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Elemen kekuasaan yang paling sering disebut adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Yang kedelapan ada dampak dari tekanan waktu. Salah satu alasan yang sering kali dikemukakan untuk kinerja yang buruk adalah tekanan waktu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika seseorang harus berjuang untuk memastikan bagaimana individu, kelompok, dan organisasi merespon tekanan waktu yang bagaimana hal itu memengaruhi akurasi dan efisiensi dari keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan oleh pandangan baru versus oleh pakar. Eh, Pertama ada pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyelesaikan untuk dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlibat sangat relevan dan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua ada integrasi pengamatan dan temuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga ada pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis. Pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir dan dalam penyusunan ringkasan temuan, para pakar tidak menyimpan catatan atas setiap temuan individu, tetapi meringkasnya ke dalam kelompok-kelompok yang berhubungan dan memformulasikan hipotesis yang akan diuji. Yang keempat ada peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Karena manusia membuat keputusan, maka banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologi mengaruhi keputusan. Perbedaan psikologi individu dapat dibagi meliputi dua kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif.
Kepribadian itu mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif itu mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Yang kelima itu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi, para akuntan semakin tertarik untuk memahami peranan yang dimainkan oleh akuntansi dalam proses pengambilan keputusan dari seluruh organisasi. Yang pertama ada data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja dari sasaran standar atau anggaran atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir sangat bervariasi. Hal itu bergantung pada sampai sejauh mana hal ini dipandang mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, hipotesis kepribadian dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Para pengambilan keputusan dapat menyadari bahwa aura otentitas akuntansi tidak berdasarkan dan bahwa akuntansi paling tidak adalah proses dengan mana dampak dari kejadian ekonomi dilaporkan seakurat mungkin, tetapi tanpa kepura-puraan akan kesempurnaan. Di sini ada dua. Yang pertama ada umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Yang kedua, fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperlakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.